Ini cabai Kak Sas, cabai hijau sudah berbuah guys. Nampak nggak kalian tuh cabai hijau satu pun nggak apa-apa lah ya. Hai guys, welcome back di channelnya Kak Sas. Salam dari Amerika dan welcome back yang udah biasa nongkrong di kebunnya Kak Sas bersama Kak Sas, bersama bebek-bebek dan ayam Kak Sas ya. Anyway, kali ini Kak Sas mau ajak kalian survei kebun sedikit dan juga menanam cabai bersama Kak Sas. Dan kalian bisa lihat kebun Kak Sas, bagaimana perkembangan kebun Kak Sas. Dan oke, ikutin Kak Sas berkebun yuk. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. So guys, kali ini Kak Sas mau coba tanam ini apa ya namanya, Sholokia ya, cabai hantu katanya, ghost peppers. Ini adalah cabai yang terpedas katanya. Ini dia. Kak Sas juga kurang tahu, Kak Sas mau coba saja. Dan di sini Kak Sas ada sedikit sela-sela di sini dekat tanaman blueberries Kak Sas. Kak Sas akan gali sedikit. Tuh, tanahnya subur banget. Ini cabut rumputnya. Nampak nggak kalian tuh? Di sini tuh ada carrots ya. Jadi Kak Sas nggak mau terlalu dekat dengan carrotsnya. Atau wortel, carrots atau wortel. Nah, mau tanam dia di sini. Ini nanti kalau musim dingin dia mati juga, sayang juga sih. Bertanam-tanam di sini tuh gitu. Soalnya kalau kita pindah ke pot, masukin ke dalam rumah ya, dalam butit lagi ya, biar akar-akarnya tuh masuk ke dalam. Nah ini dia. Terus Kak Sas mau kubur taruh tanahnya dikubur lagi. Kak Sas nggak kasih pupuk karena ini tanahnya udah subur. Kak Sas campur dengan kandang ayam, pupuk kandang maksudnya. Ini dia, semalam hujan jadi tanahnya basah. Nanti sore besok atau apa gitu Kak Sas siram lagi ya. Ini tanahnya masih basah. Oke. Kak Sas akan tunjukkan kalian nih seberapa tinggi dia. Tuh. Dan ini green bean, kacang buncis Kak Sas. Dan itu blueberry-nya subur. Tapi tahun ini kayaknya buahnya nggak begitu banyak ya, tahun pertama ya. Ini carrots Kak Sas yang sebelah sini nih. Carrots, wortel ya, kecil-kecil tuh. Terus di situ ada labu-labu, dan di situ tanaman Kak Sas, jagung-jagung dan ayam dan bebek. Oke. Ini adalah tomatillo yang Kak Sas tanam tuh, udah tinggi. Ini dia semacam apa, capluan, tapi dia capluan besar ya, tomatillo. Ini cabai Kak Sas, cabai hijau sudah berbuah guys. Nampak nggak kalian tuh cabai hijau satu pun nggak apa-apa lah ya. terong dan cabai yang di situ tuh dimakan sama apa itu, kelinci Kak Sas. Dia apa ya, bersemi lagi tuh. Dan Kak Sas mau tunjukkan kalian cabai yang Kak Sas tanam dulu itu sudah berbuah ya, cabai pedas itu berbuah di situ. Dan di sini terongnya Kak Sas sudah berbunga. Hati Kak Sas ikut berbunga-bunga nih. Nampak nggak, cantik banget, warnanya ungu. Terus banyak
labu-labu kaktus yang sudah berbunga cuy, cantik kan bunganya. Ini bunga jantan ya, dia tidak ada buahnya nanti ya. Bunga jantan ini dia bisa dipetik nanti kalau sudah terpakai untuk polinasi ya. Terus ini juga labu tuh, yang itu buah jantan, yang ini bunga jantan. Oh sorry, ini bunga betina tuh, ada calon labunya ya. Ini yang jantan tuh nggak ada calonnya, yang betina ada calonnya gitu. Same sama di sini juga, ini nih bunga betina dan bunga jantan, dia layu seperti ini setelah dia terpakai ya, maksudnya sudah terpolinasi ya. Tomat kaktus ini adalah radish, daikon radish, dan campur dengan sawi-sawi. Ini sawinya mulai berbunga. Cabenya kaktus habis hujan semalam jadi seger banget ya. Ini terongnya ya. Ini stroberinya dimakan sama tupai ya. Kaktus petikin buah-buahnya kemarin, ada yang kecil-kecil. Lihat guys, ini para tupai makan semua tanaman kaktus yang kaktus tanam ya. Ini kecil-kecil, ini bunga-bunga kaktus nih pada mati. Ini krokot ya. Ini dia suka menggali si tupai-tupai itu karena dia pikir ada makanan di situ ya. Anyway, kita tidak mau fokus ke dalam masalah ini ya. Kita fokus ke dalam tanaman yang kaktus tanam. Ini kacang panjang. Kaktus senang sekali melihat kacang panjang itu karena dia menjalar tinggi dan bunganya pun cantik juga. Dan kacangnya bisa dimakan dan daunnya bisa dimakan juga ya. Ini namanya rembayung kalau nggak salah ya, kita orang Jawa bilangnya ya, rembayung. Kalau dibuat nasi pecel sayur ini enak banget. Orang Jawa itu banyak sekali pepatahnya dan sungguh kaya dengan pepatah dan unen-unen dan wisdom kalau orang bahasa Inggrisnya. Wejangan yang sangat berbobot ya. Dalam istilah orang Jawa ada kata-kata yang bilang kacang lupa lanjaran, lali lanjaran kalau dibilang. Kalau saya nggak lupa ya, ojo lali lanjaran. That means artinya jangan melupakan siapa yang memberikan tumpangan atau support atau dukungan di saat kalian memerlukan di waktu masa lalu, ketika kita memerlukan bantuan, siapa yang membesarkan kita dan siapa yang ada di sekeliling kita dalam hidup kita ya. Memang semua masalah past atau masa lalu kita itu tidak semuanya bagus dan tidak semuanya happy, dan ada happy, ada tidak happy. Tetapi di situ kita belajar menjadi manusia dan tentunya kita juga ada seseorang dalam hidup kita yang memberikan dukungan atau support dalam hidup kita. Di situ kita selalu merasa grateful. Dan di saat kita menjadi orang dewasa, kita memberikan dukungan dan support kepada orang-orang yang memerlukan. Disitulah orang akan merasa grateful. Di saat tidak ada orang lain yang memberikan support, kita bisa memberikan support kepada orang tersebut. Karena di saat orang ada di dalam kehidupan yang sangat susah, tidak semua orang bisa memberikan bantuan. Banyak orang datang dalam hidup kita kalau kita happy, kalau kita sukses. Tetapi di saat kita tumbang dan jatuh, tidak banyak orang yang akan datang. Di situ kamu bisa melihat siapa sesungguhnya teman kamu, siapakah yang ada di sampingmu di saat kamu bersusah payah. Anyway, kacang tidak lupa lanjaran itu juga bisa diartikan dalam kata
tidak melupakan dari mana asal kita ya, karena itu akan memberikan kita identitas, kita tahu siapa kita. Bukan berarti kita hidup di masa lalu, kita bisa maju, tapi juga kita bisa melihat ke belakang di saat kita memerlukan. Oke, Kak Sas mau berkebun dulu ya. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.